Kiblah Jati Kampung Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Salam sejahtera dan sebagaimana selalu kita dengungkan, semoga makhluk di jagat raya ini titah dari Sang Maha Agung, baik yang kelihatan maupun tidak, semua dalam kedamaian, keabadian, ketentraman sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, nuansa hari ini kelihatannya memang agak lain. Apalagi kalau Anda keluar dari rumah ini, hampir seluruh jenis tanaman ada di sini. Baik yang buah atau bunga. Dan ini nanti mungkin akan kita pecahkan bersama-sama. Kenapa negeri kita mesti secantik ini? Tepatnya kita masih berada di Kota Malang, tapi agak bergeser ke timur, dekat di daerah Buring. Tepatnya kita itu di rumah salah seorang budayawan yang kebetulan pribadinya berkecimpung dan begitu menekuni di bidang dunia seni, dan tepatnya adalah dunia seni lukis, dan lukisannya pun juga sangat manis, patut untuk mewakili juga salah satu karya budaya yang adiluhung di negeri ini. Beliau yang memiliki rumah ini adalah Bapak Antoni Wibowo. Ya, terima kasih. Dan kami juga masih menunggu siapa saja yang mengusulkan tema-tema ataupun tempat-tempat syukur ya, atau nuansa-nuansa yang baru. Dan terima kasih juga sampai detik ini masih sangat kita perhatikan, baik dari Johor, dari Den Haag, dari Denmark, dari Suriname, SMS karena mengikuti kita lewat streamingnya, bisa dilihat langsung, dan teman-teman dari Tuban dan lain sebagainya, Kediri, Kertosono, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, terima kasih, khususnya juga Malang Raya. Hari ini kita masih berada di tengah-tengah bulan yang bersejarah buat kita, adalah peringatan 69 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 2 minggu yang lalu kita mencoba untuk pergi ke sana, sebagaimana kita sebagai warga negara. Tetapi mungkin akan lebih indah lagi, apakah benar bahwa negeri ini adalah surga dunia yang nyata? Ini sifatnya masih jagongan saja. Oleh karena itu tolong Bapak Ibu, kumpulkanlah anak-anak Bapak Ibu semuanya, karena mengingat kurikulum pendidikan formal jarang yang menyentuh negeri kita secara dalam dan luas. Siapa tahu kalau celetukan bapak-bapak yang ada di sini semua nanti itu bisa membantu pola berpikir dan wawasan berpikir, karena kemampuan seseorang mampu survive di jagat raya kalau intelijensia pikiran kita cerdas. Untuk cerdas sudah barang tentu tidak hanya membaca satu buku, pinter tekon dilek bukune mung sitok. Tidak ada kitab suci yang mengajarkan seperti itu. Kitab suci mengajarkan kita untuk belajar yang tiada batas selama kita mampu dan harus ke sana. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita hari ini memang ada beberapa tamu yang istimewa, yang kali ini mungkin sudah 2 kali atau 1 kali ya, khususnya adalah beliau adalah Dr. Bagio. Beliau itu betul-betul sangat mencermati, menguasai, memahami, bahkan terus terjun ke sana masalah lingkungan. Lalu yang kedua di kanan kami
Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengenalnya. Beliau adalah Ki Endarwanto ya. Yang wacana dan wawasan pola pikirnya selalu didasari oleh firman-firman yang begitu indah dan baik. Dan yang ada di sebelah kanan sebelah sana yang berbaju biru itu, beliau adalah salah seorang duta keliling kita. Duta keliling dari Puri Agung Singosari yang sekarang terkenal dengan Pedepokan Wangon. Beliau ada duta keliling Asia, makanya sampai ke Iran, sampai ke Thailand, sampai ke Kamboja, Filipina, dan lain sebagainya. Dan setiap pulang itu selalu membawa oleh-oleh pengetahuan yang baik untuk kita semuanya. Beliau adalah Ki Bandono. Di samping itu beliau juga menyebarkan budaya bangsa kita adalah silat. Ya, pencak silat itu ya. Ini memang orisinil dari negeri ini. Lalu di sebelah kanannya itu kelihatannya priayinya sangat sederhana. Tapi diam-diam para penonton, beliau itu 15 tahun menjabat tokoh masyarakat sebagai RW ya Pak ya. Jadi tidak sedikit 15 tahun. Kalau sekarang mungkin masih ada APBD yang ditargetkan ke sana ada. Tapi dulu betul-betul ono ini ayo hing kerja bakti. Terima kasih Pak Dari atas ikutnya. Dan sebelah kanan sana kalau sepintas selalu saya lihat seperti Sati. Wah, Sati yang gandrung dengan Mahadewa itu. Ya, beliau adalah namanya Bu Anton. Ya, tepuk tangan untuk Bu Anton ini. Sri Kandi satu-satunya yang di sini, dan sebelah kiri sana itu adalah generasi muda kita. Siapa nak namanya? Ya? Rizky. Oh, Rizky namanya. Wah, orang tua itu gak memberi nama, pasti fatwa. Itu fatwa itu doyo. Jadi kalau nak Rizky nanti tidak jadi orang kaya, mesti keliru ya. Harus jadi orang kaya ya. Tepuk tangan generasi muda kita supaya rezekinya nanti banyak ya. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita juga hari ini sangat istimewa di rumah Ki Antoni Wibowo ini karena generasi muda kita yang tidak capek-capek untuk membuka pikirannya demi generasi kita, akhirnya juga akhir-akhir ini mengeluarkan bukunya, yang bukunya itu IQ GPM, itu yang diharapkan generasi kita nanti itu menjadi generasi yang pola pikirnya itu sudah mendekati pola pikir digital lah, yang jenius, yang cerdas seperti leluhur kita di zaman Mataram kuno dulu. Beliau ini adalah Ki Dr. Andes Marzuki, tepuk tangan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita mulai saja. Negeri kita itu sebenarnya apa? Di mana, bagaimana, siapa negeri kita itu? Karena zaman ini zaman digital, kita kok pengen mulai dari Pak Marzuki ya. Beliau itu mempunyai wawasan baru, sehingga wawasan ini diharapkan generasi muda khususnya mampu berpikir yang efektif, rasional, ilmiah, dan betul-betul ya cara ekonomi ngono sederhana, efisien, neng hasilnya akeh gitu loh. Monggo Pak Marzuki, tolong lihat generasi muda apa bangsa Indonesia 69 tahun ini di mata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggih, monggo pakai ini nggih. Ya. Baiklah, alhamdulillah kita sudah 69 tahun kita sudah merdeka. Namun kalau kita amati ya hampir sama saja, ibaratnya bergeraknya sangat lemah sekali, ibaratnya biar lambat asal selamat. Bebas ataupun keberhasilan sementara ini tidak absolut, itu sementara, perlu atau dibutuhkan untuk usaha-usaha untuk mempertahankan bagaimana kemerdekaan kita itu yang sejatinya. Nah, oleh karena itu satu penglihatan tentang merdeka kalau kita ditinjau secara mikro individu saja. Saya merdeka. Kenapa? Sudah lulus. Ya, itu merdeka. Jadi merdeka dalam arti sebenarnya semacam itu. Dan merdeka itu untuk apa? Nah, perlu kita garis bawahi bahwa merdeka itu secara keseluruhan adalah satu, untuk ibu pertiwi kita yang sejatinya, atau orang tua kita, atau
hal-hal yang lain untuk yang Maha Pencipta. Bahwa betul-betul kita sudah berusaha, berjuang untuk menjadi orang bebas dari belenggu. Belenggu apa? Merdeka apa? Ya. Nah, disinilah kita bebas dari segi tekanan politik, atau kita merdeka dari secara fisik, atau kita merdeka secara ideologi, atau merdeka secara kita usaha. Kita belum merdeka sebenarnya. Apalagi kita sudah 69 tahun. Ini sangat lama sekali, sedangkan bangsa kita masih luar biasa keterbelakangnya. Mari kita lihat ke pelosok, ke masyarakat dan sebagainya. Seharusnya kalau kita mencermin di Jepang, kemarin beberapa tahun yang 2 tahun yang lalu Jepang dilanda oleh tsunami yang sangat dahsyat, porak-poranda suatu tahun. Apa yang terjadi? Hanya setahun dia sudah merdeka kembali menjadi suatu negara yang sudah betul-betul siap menghadapi suatu tantangan. Loh kita, diporak-poranda kan belum tentu 10 tahun. Nah, oleh karena itulah merdeka disinilah kita harus mengimplementasikan apa arti merdeka secara rohnya bagaimana. Bukan nanti merdeka ini ayo kita merdeka dengan lomba lari karung dan semua. Loh itu salah, itu sebenarnya budaya Londo, Pak. Mau kita bodoh. Waduh sulit, ayo ada lewat kita sembunyi. Padahal Londo itu mau bawa barang-barang agar kita tidak tahu. Merdeka sebenarnya kita mengisi kemenangan itu secara bagaimana kita itu bersaing. Kalau suatu negara bersaing dengan negara lain, kalau satu rumah tangga bagaimana cara kita yang tadinya ekonomi begini, tahun depan harus meningkat. Ini namanya kita sudah mencapai kemerdekaan. Saya kira demikian untuk langkah. Iya, terima kasih. Wah, rembukan di rumah Ki Antoni Wibowo ini gayeng kelihatannya. Ki Marzuki mensinyalir bahwa orang per orang, individu kita cara berpikirnya masih sangat ketinggalan kalau dibandingkan dengan dunia teknologi dan bangsa lain yang sudah maju begitu radikal dan revolusioner bahasanya. Artinya betul-betul begitu survive-nya itu menggelora. Contohnya di Jepang. Tahun 65 dibombar oleh Amerika. Jeleput gosong sak Hiroshima dan pokoknya sak Jepang gosong, tapi masih baik. Bersaing produksinya, bersaing dengan dunia besar. Coba kita lihat kalau malam minggu kita kongko ikut generasi muda di sekitar alun-alun Malang. Yang banyak adalah di restoran-restoran yang notabene bukan restoran asli Indonesia. Mereka lebih bangga ke sana. Kibah Jati. Kampung